hati-hati dengan fenomena cocokologi di zaman sekarang. Di zaman sekarang banyak banget orang-orang yang cuma baca terjemahan ayat Al-Quran, kemudian dengan logikanya sendiri itu ngerasa udah bisa untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Padahal menafsirkan ayat Al-Quran itu tidak semudah itu. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin mengenai tafsir birro'i. Nah, tapi sebelum itu izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sugianto dengan NIM 2410 dari Prodi Teknik Industri. Nah, video kali ini tuh dibuat untuk memenuhi penugasan ulangan akhir semester mata kuliah Ulum Al-Quran yang diampu oleh Ibu Nikmah Afifah, SAG, MAG, MPD. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin mengenai tafsir birro'i yang dimana antara ijtihad dan logika manusia. Nah, apa sih tafsir birro'i itu? Tafsir birro'i ini itu adalah metode penafsiran Al-Quran yang dimana ia tidak hanya bersandar pada riwayat ataupun hadis dan juga sabda para sahabat, namun ia menggunakan ijtihad, logika dan juga penalaran ilmiah. Tapi logika di sini bukan orang sembarangan yang bisa menggunakan logika mereka menafsirkan Al-Quran, tetapi orang-orang tertentu yang memang sudah punya ilmu dan pengetahuan untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut. Nah, sumbernya ini, penafsiran tersebut itu datangnya itu dari pemikiran para mufassir. Mufassir ini adalah para ahli tafsir ya, itu sendiri. Para ahli tafsir yang dimana mereka ini tidak hanya sekedar menafsirkan, tetapi mereka memang punya disiplin ilmu yang ketat tentang penafsiran ini. Kemudian mereka itu tidak hanya sekedar pendapat kosong, tetapi mereka punya ilmu, kemudian punya dasar-dasarnya kenapa mereka menafsirkan seperti itu. Jadi tidak hanya pendapat kosong dari seorang mufassir, karena menjadi seorang mufassir itu nanti bakal ada syarat-syaratnya tertentu juga. Nah, kita harus tahu bahwa tafsir birro'i ini juga punya dua jenis, yaitu yang pertama ada yang namanya tafsir birro'i al-mahmud. Al-mahmud ini itu yang terpuji. Kemudian yang kedua itu ada tafsir birro'i al-mazmum, yang tercela. Jadi yang satu terpuji, yang satunya tercela. Nah, apa sih pengertian dari tafsir birro'i al-mahmud yang terpuji tadi? Yaitu penafsiran yang didasari itu oleh ilmu pengetahuan, seperti ilmunya paham dengan bahasa Arab, kemudian punya kaidah syariat ataupun sanad keilmuannya jelas, serta ijtihad yang dilakukan oleh para penafsir itu adalah ijtihad yang benar. Jadi dia melaksanakan tafsir atau melakukan penafsiran ayat Al-Quran itu memang orang yang punya ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua ada tafsir birro'i al-mazmum atau yang tercela tadi, di mana ia ini melakukan penafsiran itu didasari oleh hawa nafsu, kemudian kepentingan kelompok ataupun tanpa dasar ilmu. Jadi orang-orang yang sekedar asbun atau asal bunyi saja tanpa cocokologi. Ya, jadi menafsirkan ayat Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca ayatnya kemudian kita bisa menafsirkan, tetapi jauh dari itu, karena kita butuh ilmu untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, adapun syarat menjadi seorang mufassir atau ahli tafsir itu tidaklah mudah. Ada beberapa syarat untuk menjadi seorang mufassir. Bahkan misalnya nih, ada orang awam yang tidak memiliki kapasitas atau kemampuan diri, dia mencoba untuk menafsirkan ayat Al-Quran dan penafsiran dia benar, secara pemikiran orang-orang mungkin benar, tetapi itu tetap dianggap salah karena memang ia tidak punya prosedur ilmu yang benar mengenai penafsiran. Jadi karena dia orang awam dan dia memang tidak punya sanad keilmuan yang jelas, maka penafsiran yang ia lakukan itu tidak bisa dibenarkan. Nah, untuk syaratnya menjadi seorang mufassir itu ada 4. Apa aja sih? Yang pertama, menguasai bahasa Arab. Kenapa seorang mufassir harus menguasai bahasa Arab? Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran itu, bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Jadi ketika seseorang ingin mencoba menafsirkan Al-Quran atau pengen menafsirkan Al-Quran, orang itu harus paham yang namanya bahasa Arab. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah memahami asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini adalah
mengenai kenapa sih ayat tersebut turun. Jadi orang yang ingin menafsirkan ayat Al-Quran harus tahu kenapa suatu ayat ini tuh diturunkan, karena dengan kita mengetahui kenapa sebabnya ayat tersebut turun juga menjadi sebuah cikal bakal penafsiran itu sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah memahami ilmu nasik dan mansuk. Jadi ada hukum baru yang menggantikan hukum lama. Nasik ini adalah ayat baru yang mengganti hukum lama. Jadi ada ayat dengan hukum baru untuk menggantikan hukum yang lama yang sudah tidak berlaku yang disebut nasik. Kemudian ada mansuk, yaitu hukum yang lamanya tadi untuk dihapus. Jadi ada ayat baru yang datang diturunkan untuk menghapus hukum lama. Kemudian yang keempat, syarat menjadi seorang mufassir adalah memiliki kredibilitas keilmuan yang jelas. Jadi ketika menjadi seorang mufassir atau ahli tafsir harus orang-orang yang punya sanad keilmuan yang jelas. Jadi tidak boleh sembarangan orang menjadi seorang mufassir. Nah, banyak sekali contoh-contoh kitab tafsir yang bisa kita contoh atau kita baca. Ada yang sifatnya memang benar-benar luas, kemudian mendalam dalam pembahasannya. Contohnya kayak kitab Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi, yang dimana ia menjelaskan penafsiran ayat Al-Quran itu dengan sisi-sisi sains, kemudian filsafat dan logika yang sangat mendalam, yang menunjukkan bahwa ini Al-Quran itu selaras dengan akal dan ilmu pengetahuan. Jadi dia memang lebih dalam menafsirkannya. Kemudian ada yang kedua, berbeda dengan yang kedua ini, Mafatihul Ghaib itu sangat luas dan mendalam, sedangkan yang kedua ada tafsir Jalalain karyanya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Ia menjelaskan bahwasanya penafsirannya itu dalam bahasa-bahasa singkat, bahkan seringkali menggunakan sinonim, serta pemahaman-pemahaman yang digunakan di dalam kitabnya itu pendek, sehingga orang-orang yang awam yang baru mau belajar mengenai penafsiran ayat Al-Quran itu mudah untuk memahami arti dasar dari ayat-ayat tersebut. Kitab ini tuh salah satu kitab yang sangat populer digunakan oleh para santri karena memang mudah dalam mempelajarinya. Jadi memang kalau lebih next level lagi, lebih baik baca Miftahul Ghaib, tapi bagi orang-orang yang baru bisa membaca tafsir Jalalain sebagai awal untuk mempelajari mengenai penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa tafsir Bir-Ra'yi ini menunjukkan bahwa akal adalah hal yang sangat penting untuk menggali kedalaman Al-Quran tentang maknanya, agar kita itu tetap relevan dengan perkembangan zaman, sehingga kita tahu bahwasanya Al-Quran ini bakal tetap dan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Namun ada garis tegas yang menjadi pembatas antara ijtihad yang berbasis ilmu tadi atau mahmud dengan penafsiran yang berdasarkan hawa nafsu dan juga kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yaitu yang kita sebut dengan mazmum tadi. Nah, akal ini sejatinya adalah membantu kita untuk mendalami samudra wahyu yang sangat luas ini ya, tapi bukan menjadi hakim ya, yang berdiri di atas antara ilmu-ilmu itu. Karena tanpa landasan bahasa, konteks, serta pemahaman mengenai nasik mansuk tadi, tentang hukum-hukum tadi yang mumpuni, logika kita justru itu menjadi sumber penyesatan alih-alih menjadi pencerahan bagi kita. Jadi teman-teman harus pandai-pandai untuk melihat mana penafsiran yang benar menurut ilmu pengetahuan si penulis, atau hanya sekedar asbun atau asal bunyi, ataupun sekedar cocologi dari arti ayat. Karena penafsiran ayat Al-Quran tidak semudah hanya membaca terjemahannya. Jadi cukup sekian penjelasan mengenai tafsir Bir-Ra'yi dari saya. Mungkin jika ada kata-kata ataupun perbuatan yang salah di video kali ini, kita bisa berdiskusi dan kita bisa untuk saling memberitahu bahwa ada kesalahan. Saya mohon maaf jika ada yang salah di video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.